Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai literasi media sosial sebagai tindak preventif pada radikalisme dan hoax. Radikalisme sendiri ialah paham aliran yang radikal dalam berpolitik atau yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan radikalisme sebagai sikap ekstrim dalam berpolitik atau paham yang menginginkan perubahan, juga pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Terdapat karakteristik dari paham radikalisme, yaitu bersifat fanatik. Kedua, kelompok radikal ini memiliki kecenderungan untuk mempersulit segala sesuatu, juga memaksakan kehendak dari kelompoknya. Ketiga, menempatkan paham atau kehendak kelompok yang tidak sesuai dengan konteks, waktu, dan tempatnya. Kemudian, komunikasi ini dilakukan dengan pemaksaan dan bersifat buruk. Menurut Asriana Elizabeth, yang ditulis oleh Riani Sanusi Putri, ada 4 penyebab seseorang menjadi radikal. Pertama, karena alasan personal, biasanya berkaitan dengan urusan ideologi atau finansial. Alasan kedua adalah fasilitas pelatihan dan transportasi. Berikutnya ialah alasan penyucian diri yang dapat membuat seseorang masuk ke dalam lingkaran radikalisme. Dan yang terakhir adalah karena perilaku buruk yang diperlihatkan oleh elit politik sebagai masyarakat menjadi apatis terhadap demokrasi dan memilih radikalisme sebagai sebuah alternatif. Kemudian adalah pembahasan mengenai media sosial. Penyebaran radikalisme juga marak dilakukan dengan memanfaatkan internet, khususnya sosial media. Di dunia digital, membuat penyebaran informasi menjadi sangat pesat dan luas. Pada dasarnya, media sosial merupakan sebuah situs yang memungkinkan setiap individu untuk membuat webpage pribadinya dan kemudian terhubung dengan individu lainnya untuk berbagi informasi dan menjalin komunikasi. Menurut Kaplan dan Henlein 2010. Namun tampaknya saat ini media sosial tidak lagi difungsikan semestinya. Justru sekarang media sosial digunakan untuk menebar ujaran kebencian atau hate speech and hoax. Secara singkat, kata hoax dalam Cambridge Dictionary memiliki arti tipuan atau lelucon. Jadi hoax merupakan sebuah kegiatan untuk menipu atau mencetak cerita dan informasi palsu yang terjadi di dalam sosial media. Hoax dan ujaran kebencian ini memberikan dampak negatif bagi siapapun. Menurut Safik Ponto, CEO founder Prophetic, seperti dikutip dalam Susilawati 2017, menyebutkan bahwa hoax berdampak pada timbulnya disintegrasi bangsa. Hoax juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak, atau untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya. Kegiatan literasi media digital ini dilakukan dalam bentuk pemberian penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini akan berfokus pada bagaimana cara untuk menangkal radikalisme dalam sosial media. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengenali berita-berita hoax, ancaman hukum bila menyebarkan berita hoax, serta mewaspadai ujaran kebencian. Kemudian, tujuan akhir dari diadakannya kegiatan penyuluhan ini yaitu penekanan pada paham radikalisme, hoax, dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui sosial media, sehingga para siswa harus dapat bersikap kritis dan tidak mudah untuk terpengaruh dan cenderung ikut-ikutan. Kegiatan penyuluhan yang dijadikan solusi ini juga dilakukan dalam bentuk literasi media sosial. Yusuf 2017 menuliskan tentang 5 langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mendeteksi berita fitnah atau hoax. Di antaranya, pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Judul berita hoax seringkali bersifat sensasional atau menarik perhatian dengan cara langsung menunjuk kepada satu pihak. Isi berita dapat diambil dari berita resmi. Karenanya, bila menjumpai judul berita yang bersifat provokatif, sebaiknya lakukan pengecekan dengan cara mencari referensi dari beberapa situs online resmi untuk membandingkan isinya. Kedua, perhatikan alamat situs. Saat membaca berita online, perhatikan alamat situs dari berita tersebut. Apakah alamatnya sudah terverifikasi ataupun belum? Dewan Pers mencatat setidaknya ada 43.000 situs yang menyatakan sebagai portal berita, sedangkan yang sudah terverifikasi hanya sekitar 300 situs. Ketiga, periksa fakta.
Dalam membaca berita, tentunya perlu diperhatikan dari mana asal sumber informasi tersebut. Apakah dari institusi yang dapat dipercaya ataupun tidak? Perhatikan juga apakah berita tersebut menjelaskan fakta atau hanya berupa opini. Fakta harus ditunjang dengan adanya bukti dan kesaksian. 4. Pengecekan keaslian foto. Foto hasil editan atau pengambilan dari sumber lain kerap digunakan di dalam berita palsu. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah seperti mengunduh foto dari artikel, kemudian memasukkannya ke dalam pencarian Google Image untuk melihat sumber dan caption asli dari foto tersebut. Kelima, mengikuti fanpage anti-hoax. Sekarang ini banyak bermunculan ruang diskusi dan tanya jawab di media sosial, seperti halnya di dalam Facebook yang diciptakan oleh kelompok anti-hoax. Dalam ruang diskusi tersebut, banyak memuat klarifikasi perihal berita palsu yang beredar. James 2010 mengatakan bahwa terdapat 7 kemampuan yang diupayakan untuk muncul dari sebuah kegiatan literasi media. Di antaranya, pertama, menganalisa. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu mampu menganalisa struktur pesan yang dikemas dalam media, serta mendayagunakan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan untuk memahami konteks dalam pesan pada media tersebut. Kedua, menilai. Setelah mampu menganalisa, maka kompetensi berikutnya yaitu membuat sebuah penilaian atau evaluasi. Seseorang yang mampu menilai artinya mampu menghubungkan informasi yang ada di media massa dengan kondisi dirinya, dan membuat penilaian mengenai keakuratan dan kualitas relevansi informasi tersebut. Ketiga, pengelompokan. Menentukan setiap unsur yang sama dalam beberapa cara, salah satunya yaitu dengan mengelompokkan informasi tersebut. Keempat, induksi. Menyimpulkan sebuah pola yang biasanya disebarkan oleh media sosial, salah satunya dalam bentuk informasi. Kelima, deduksi. Menggunakan prinsip-prinsip umum dalam menjelaskan hal-hal yang khusus, yakni dari informasi yang disampaikan. Keenam, sintesis. Membiasakan diri dalam merakit unsur-unsur dari pesan tertentu ke dalam sebuah struktur yang baru. Ketujuh, abstrak. Menjadikan sebuah pesan dengan singkat, jelas, dan dengan tepat menangkap esensi ataupun tujuan dari pesan yang disampaikan tersebut. Nah, teman-teman, kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan di atas ialah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangkal atau menghindari paham radikalisme ini terus berkembang. Perlu diberi pemahaman tentang radikalisme dan bagaimana paham tersebut dapat dengan mudah masuk dan tersebar dalam media sosial. Atau dengan kata lain, perlu dilakukan literasi media digital sebagai usaha pencegahan untuk menolak paham radikalisme dan hoax. Nah, kegiatan literasi media menambah pengetahuan khalayak sasaran tentang cara mengidentifikasi berita hoax dan juga cara melaporkannya bila menemukan berita hoax. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesadaran kepada khalayak sasaran tentang pentingnya nilai kerukunan dan toleransi dalam menjaga integrasi bangsa.